dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda kembali di Real Politics. Menjadi pemilih cerdas, jangan membeli kucing dalam karung. Pak Batiar, ini para pemilih itu bagaimana sih secara teknis bisa mengenali kandidat di dapilnya masing-masing? Apa sebetulnya yang penting untuk mereka ketahui? Itu tadi yang saya sampaikan, membuat manusia orang menjadi pemilihan cerdas bukan pekerja muda. Nah, ini pendekatannya juga harus berbeda. Sosial kultural dan karakteristik masyarakat tiap daerah itu menjadi penting, karena dengan mengenal karakteristik mereka lalu metodenya tentu kita gunakan sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Memang sosial kultural masyarakat kita dari Sabang sampai Merauke tidak sama. Ada kultur masyarakat tertentu memang tidak memungkinkan ini berlangsung secara baik. Misalnya wilayah Papua, Mas Ilham. Wilayah Papua itu secara kultural masyarakatnya itu kan memang dipimpin oleh kepala-kepala suku. Terutama di pegunungan. Harusnya pemilu itu one man one vote, satu orang satu suara. Mereka suaranya diwakili oleh si kepala suku. Artinya dalam kondisi seperti itu tidak mungkin kita bicara itu. Yang paling kita bicara itu adalah dengan para kepala sukunya, bukan setiap manusia di situ. Bagaimana si kepala sukunya tadi itu, kalau dia kan sistem noken ya Bang ya? Bagaimana kalau dia si kepala sukunya menyampaikan aspirasi politiknya kepada capres atau partai tertentu, juga didasarkan pertimbangan rasional dan objektif, bukan sekedar karena kebetulan dia satu suku sama dia gitu, atau dia satu kampung sama dia gitu, tapi lebih pada pertimbangan objektif. Ini sebenarnya sudah dipahami dan kita pemerintahan dan teman-teman penyelenggara pemilu kan sudah melakukan ini sudah berulang kali. Nah, perbaikan metodologi dan cara-cara untuk memberi penyadaran dan pemahaman masyarakat bagaimana memiliki perilaku pemilih yang lebih baik itu tentu terus-menerus kita upayakan. Dan metode yang dikembangkan oleh kawan-kawan penyelenggara ya, kami juga respect ya. Penyelenggara itu luar biasa dia. Dia selain mereka sendiri, dia juga punya jejaring masyarakat, Mas Ilham ini. Dia punya jejaring NGO, jejaring pers, kemudian jejaring kelompok-kelompok komunitas, forum-forum komunikasi umat beragama, forum-forum masyarakat, itu lembaga-lembaga kemasyarakatan. Justru kemudian yang menarik di Kemendagri ini, Pak Menteri Dalam Negeri itu melakukannya itu dengan budaya. Misalnya kalau di Jawa itu, masyarakat Jawa itu suka nonton wayang. Nah, 2 hari yang lalu kami mendampingi Pak Menteri hari Sabtu Minggu, ada acara wayangan di Solo, isinya salah satunya sosialisasi pemilu. Gitu. Jadi pendekatan budaya juga biasanya aktif ya. Wayang itu kalau di kampung ramai sekali orang yang hadir. Gitu, dan masyarakat kita lebih mudah dengan menggunakan bahasa daerah dan bahasa mereka. Gitu. Jadi nah, ini memang tentu ini upaya bersama yang harus kita lakukan. Iya, pendekatan juga harus spesifik tergantung audiensnya seperti apa gitu atau konstituennya seperti apa. Nah, saya membayangkan ini sosialisasi saja tadi datanya belum menggembirakan. Belum lagi nanti di pelaksanaan di hari H. Itu ada 5 kertas surat suara yang mungkin memusingkan bagaimana bagaimana memilih atau orang-orang yang sudah dikenali itu, Pak. Kali ini pertama kali kita memilih 5 surat suara, karena sebelumnya adalah di tahun 2014 ada perbedaan waktu ya. Pertama di DPR untuk pileg itu bulan April, kemudian 3 bulan kemudian baru presiden. Nah, sekarang disamakan, diserentakkan di tanggal 17 April. Nah, kemarin kita sudah melakukan simulasi 2 kali. Di undang-undang disebutkan itu 500 orang per TPS paling banyak. Nah, tapi kemudian di undang-undang juga disebutkan di pasal lainnya bahwa harus penghitungan itu harus selesai pada hari yang sama. Nah, kalau pada hari yang sama kita melakukan simulasi, nggak mungkin 500 orang itu kita satu TPS itu selesai pada hari yang sama. Tapi kemudian kita melakukan simulasi lagi untuk 300 orang per TPS. Akhirnya kemudian kita menemukan formulasi itu jam 12 kurang selesai. Tapi 12 kurang itu selesai, at least paling tidak sudah ada selesai penghitungan di plano yang besar. Tidak untuk pengisian di C1. C1 itu adalah formulir penghitungan suara yang akan diberikan kepada partai politik, saksi dari partai politik, saksi dari DPD, saksi dari pasangan presiden, itu kita bagikan satu-satu. Nah, kalau ini mungkin tidak bisa selesai pada hari yang sama.
pengalaman 2009, 2014 dan 2004 itu terlalu terjadi kesulitan penyelenggara kita untuk kemudian menyelesaikan pada hari yang sama. Nah itu, ini harus dipahami oleh teman-teman semua, oleh seluruh masyarakat bahwa nanti akan memilih presiden dan wakil presiden, akan memilih DPR RI, akan memilih DPD, akan memilih DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Kecuali DKI semuanya milih 5 surat suara. Nah, yang DKI hanya 4 surat suara karena tidak ada DPRD kabupaten kota. Nah, ini juga penting bagaimana kemudian kami mensosialisasikan ini tadi seperti kata Pak Baktiar, kita punya agen-agen. Ya, agen dan tanda kutip bahwa ada tokoh masyarakat yang kita tugaskan untuk melakukan sosialisasi. Tokoh-tokoh NGO dengan komunitas-komunitas juga demikian. Kemarin baru saja kami melakukan sosialisasi di komunitas di Jogja, itu komunitas stand up comedy misalnya saja. Nah, ini kan bagus sekali agar kemudian apa yang bisa kita sampaikan ini masuk ke dalam pikiran mereka sehingga mereka bisa menjadi pemilih yang kita sebut cerdas tadi dan memilih berdasarkan hati nurani, tidak berdasarkan intimidasi dan gangguan-gangguan lain. Nah, adik-adik mungkin tidak merasakan ketika pemilu di tahun 90-an kita diintimidasi dan sebagainya. Nah, sekarang ada free, you bisa memilih siapa saja. Jadi mereka nasibnya lebih beruntung gitu. Iya, jauh lebih beruntung gitu kan. Untuk itu gunakan hak pilih Anda. Sekira itu. Mungkin kita beri kesempatan ini ya kepada teman-teman mahasiswa. Ini mereka pemilih pemula atau pemilih muda ini udah pernah memilih, mungkin bisa ada yang mau bertanya? Masyarakat di negara ini kan yang berdemokrasi itu berhak memilih. Dan terkadang banyak pilihan dan kita bingung milihnya bagaimana. Nah, pertanyaan saya, banyak program-program yang ditawarkan. Bagaimana caranya kita sebagai pemilih bisa yakin dengan program tersebut? Sebetulnya baik sekali pertanyaannya ya. Program-program ini bisa dilihat mungkin dari program partainya, gitu ya, untuk para caleg. Nah, DPD juga bisa dilihat dari program-program apa yang bisa dia lakukan. Ada dari mana, Mbak? Domisilinya mana? Saya di Jakarta. Di Jakarta. Nah, Anda bisa lihat track record mereka misalnya di DPD. Selama ini kerja mereka apa? Kemudian apakah kemudian mereka sudah melaporkan hasil pekerjaannya kepada Anda semua? Jangan-jangan nggak kenal sampai sekarang. Nah, kayak gitu-gitu ya. Terserah Anda memilih atau tidak, tapi sebaiknya kemudian orang-orang yang memang melaporkan hasil pekerjaannya kepada konstituen. Dan Anda merasakan itu gitu loh. Ya, terutama juga dari partai politik. Visi dan misinya seperti apa? Sesuai nggak dengan hati nurani Anda? Ada beberapa partai yang kemudian ideologinya kuat gitu ya. Ada beberapa partai yang kemudian dia kiri tidak kanan tidak gitu Pak ya. Ada di tengah dia, partai tengah atau kemudian partai dan sebagainya. Nah, ini yang perlu dilihat adalah visi dan misi. Baru setelah kemudian cocok dengan visi dan misi, lihat orang-orangnya, track recordnya seperti apa. Ya, pengalaman dulu tahun 99 ada lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang memunculkan nama-nama politisi busuk. Misalnya politisi-politisi yang kemudian pernah melakukan kejahatan pidana KDRT misalnya saja. Bagaimana Anda bisa bayangkan bagaimana orang ini bisa dipilih? Dia di rumah tangganya saja yang kecil dia menampar istrinya misalnya begitu gitu ya. Pokoknya jangan pilih orang-orang kayak gitu. Jangan pilih orang-orang begitu atau kemudian orang-orang yang korup misalnya saja gitu kan, atau orang-orang yang pernah melakukan tindak pidana lainnya. Nah, ini penting untuk Anda baca track recordnya. Nanti KPU akan memberikan Anda tinggal mengklik saja nanti ada peta Indonesia, Anda klik misalnya di Jakarta. Nanti keluar semua tuh visi-misi dan kemudian juga termasuk salah satunya ada CV mereka. Karena kan sebagian dari teman-teman termasuk CV itu tadi misalnya pernah tersangkut karena itu harus di-declare, dan juga KDRT begitu bisa ditemukan di kalau dia pidana harus di-declare. Kalau dia pidana. Nah, jadi ini penting untuk kemudian teman-teman apalagi teman-teman mahasiswa harusnya karena aksesnya sekarang banyak bisa mencari tahu lah secara aktif siapa kira-kira orang yang akan Anda pilih. Ya, karena pemilih cerdas itu adalah pemilih yang juga aktif. Betul. Mencari informasi. Persis. Ya. Pertanyaannya itu Adinda tadi kan bingung tuh. Banyak seluruh calon memang sudah tugasnya begitu menyampaikan tawaran program. Pertanyaannya caranya gimana? Nah, seorang pemilih cerdas dia mampu menguji itu. Kalau saya misalnya seseorang menawarkan program kesehatan, mampu nggak Anda ini menguji bahwa program kesehatan ditawarkan itu reasonable dan memungkinkan untuk bisa dilaksanakan 5 tahun ke depan. Bukan hanya cerita mimpi-mimpi yang tidak mungkin dioperasionalkan gitu. Apalagi kalau istilah teman-teman itu
PHP ya. Iya. Pemberi harapan palsu. Artinya disitulah sebenarnya yang salah satu wujud konkret pemilih cerdas. Jadi si sang pemilih mampu menguji si tawaran program dari sancang kandidasi ini, si calon, bahwa yang ditawarkan itu rasional, memungkinkan dilakukan, kemudian tidak menimbulkan masalah baru justru bagi masyarakat kita. Jadi saya yakin ya kalau teman-teman mahasiswa itu mungkin lebih mudah. Nah, sekarang bagaimana dengan masyarakat kita yang tidak punya pendidikan yang cukup untuk melakukan pengujian itu secara ilmiah. Nah, itu yang tadi disampaikan oleh saudara saya Bang Ilham. Nah, salah satunya adalah melihat rekam jejak masa lalunya gitu. Yang bersangkutan kalau menjanjikan sesuatu, pantas nggak sih si orang ini dulunya misalnya tidak cukup baik rekam jejaknya, lalu menjanjikan dia akan mengubah itu. Nah, pentingnya rekam jejak di situ, karena kalau Anda tidak bisa menguji secara ilmiah atau rasionalitas gitu, paling tidak Anda bisa mengukur, oh si yang bersangkutan Bahtiar ini kelakuannya siang dan malam 1 kali 24 jam, siapa sih teman pergaulannya, kemana saja sih setiap hari. Dengan hal-hal sederhana seperti itu Anda akan bisa memilih gambaran terhadap orang itu. Pertanyaan saya sedikit ini Pak Emrus, ini kan berarti tidak mudah buat sebagian pemilih begitu ya untuk memilih mana sih sebetulnya yang harus saya kedepankan, calonnya apa partainya gitu. Misalnya kadang-kadang saya suka partai ini sesuai dengan ideologi saya, tapi calonnya kok nggak oke ya. Atau sebaliknya calonnya oke, tapi kok dia berada dalam partai yang tidak sesuai ideologinya sama saya. Baik, saya pikir yang paling utama adalah programnya dulu. Ya, baru orangnya, baru partainya. Oke, jadi orangnya dulu ini menurut Anda? Tentu karena mereka yang menjadi wakil kita. Misalnya, kalau dia DPRD atau DPR pusat kan Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Perwakilan Partai, gitu kan? Jadi programnya dulu. Tapi partai kan bisa menitipkan. Nah, ini jadi masalah. Nah, itulah masalahnya kan. Jadi artinya bahwa para kandidasi kita ini menawarkan program nggak yang real untuk kesejahteraan rakyat, gitu ya, untuk kita misalnya. Namun demikian saya mengatakan seperti Pak Bahtiar katakan benar sekali, kalau misalnya ada suatu program tertentu, misalnya katakanlah mengurangi kemiskinan, misalnya, berapa dikurangi? Nah, ini harus operasional. Kalau dikurangin itu 1% berkurang juga nanti. Nah, siapa yang memberikan program yang terukur, itulah yang dipilih. Jangan pada level yang sifatnya sangat abstrak. Kemudian, kalaupun dikatakan yang ditawarkan itu sesuatu yang katakanlah terukur, operasional, sangat kuantitatif misalnya seperti itu. Nah, kita baru melihat apakah itu rasional juga bisa diwujudkan. Katakanlah suatu contoh misalnya, ada suatu kandidasi atau apapun mengatakan kita hentikan utang. Misalnya, katakanlah itu, kita tidak berutang selama 5 tahun misalnya. Dari mana sumber uang kita kalau tidak berutang misalnya? Dikasih nggak penjelasan itu? Kalau hanya disebut tidak berutang misalnya, itu masih kita ragukan. Kecuali dia katakan bahwa sumber-sumber uang kita ini untuk menutupi APBN sehingga kita tidak berutang sekian dan ditunjukkan dengan angka. Kalau itu dapat kita percaya. Namun cilakanya seringkali para politisi memberikan harapan palsu itu. Seperti katakanlah kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari berapa sampai ke berapa? Nah, oleh karena itu saya pikir siapa kandidasi kita yang lebih menawarkan yang terukur itu, itulah yang kita pilih, baru kemudian orangnya, baru kemudian partainya. Saya terus terang mengatakan lihat programnya sajalah. Oke, nah ini juga selain lihat programnya ini kan banyak kandidat-kandidat yang supaya cepat ini terpilih ya, selain money politik mereka menawarkan misalnya tiba-tiba membangun jalan, jembatan, rumah-rumah ibadah, memperbaiki begitu. Padahal kebutuhan masyarakat untuk jangka panjang, untuk kesejahteraan mereka itu kan tidak hanya sekedar itu. Ini yang juga menjadi tantangan ya soal program-program yang visible dan terukur tadi. Kita lanjutkan pembicaraan sesaat lagi di Real Politics, pemirsa tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh